Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang 3 bagian penting di dalam otak. Baik itu otak kiri, otak kanan, dan otak alam bawah sadar. Mana yang paling mempengaruhi kita dan mana yang paling dominan di dalam diri kita. Nah, semoga dengan pembahasan ini teman-teman bisa mulai menemukan diri, ternyata otak bagian ini nih yang paling banyak mempengaruhi saya. Nah, sebelum saya bahas, kita ngopi dulu. Mantap. Oke, yang pertama adalah otak bagian kiri. Nah, otak bagian kiri ini seringkali diidentikan dengan orang yang suka membaca, suka menulis, gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan logika. Nah, itu kita paling banyak menggunakan otak bagian kiri. Jadi kalau teman-teman suka membaca, itu teman-teman sedang melatih otak bagian kiri. Atau teman-teman suka menulis, ya, teman-teman sedang melatih otak bagian kiri teman-teman, ya. Atau teman-teman suka menggunakan logika, ya, teman-teman sedang melatih otak kiri teman-teman. Jadi itu otak bagian kiri. Nah, bagian kanan itu lebih identik dengan gambar, seni, musik, ya. Jadi orang yang suka menggambar, orang yang jiwanya jiwa seni, orang yang punya kecerdasan musikal, itu lebih dominan otak kanannya. Jadi otak kanannya lebih banyak berperan di situ. Nah, tapi ada otak yang itu sebenarnya dia tidak pernah berpikir, dia hanya diam saja, tapi teman-teman, itu yang paling memberikan reaksi. Jadi seringkali kita bereaksi terhadap sesuatu itu ditentukan oleh otak itu, yaitu otak alam bawah sadar. Otak bawah sadar itu sering orang bilang itu otak primitif, ya, artinya otak yang dia tidak banyak berpikir, dia tidak banyak tidak banyak dilatih, tapi seringkali dia yang paling banyak memberikan reaksi. Saya paling kasih contoh ya. Contohnya teman-teman berpikir tentang kata sabar. Nah, teman-teman berpikir tentang kata sabar, kita tahu di otak kiri kita bahwa kita harus sabar. Nah, tapi kalau pas situasinya sulit, teman-teman pasti tidak sabar lagi. Nah, tindakan tidak sabar itu ditentukan oleh alam bawah sadar atau ditentukan oleh otak primitif teman-teman, otak bawah sadar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dari 3 pengertian ini, mana yang paling mendominasi kita? Ketika situasi genting, ketika situasi sulit, atau ketika situasi senang, hal-hal mana yang paling mendominasi kita? Kalau bagian otak kiri, maka mulai berhati-hati. Karena otak alam bawah sadar kita yang sebenarnya paling menentukan di mana saat-saat genting itu ada, ya, saat-saat situasi sulit itu ada, atau situasi senang sekalipun itu ada. Nah, yang paling banyak memberikan tanggapan itu sebenarnya otak alam bawah sadar. Maka diri kita yang paling sebenarnya ya sebetulnya adalah reaksi daripada otak alam bawah sadar kita. Nah, teman-teman, saya harap dari video ini teman-teman bisa mulai memetakan, berarti saya otak mana ini yang paling berperan. Nah, semoga aktivitas kita atau tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, karena kita sudah melatih itu di dalam alam bawah sadar kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya, latih alam bawah sadar sebaik mungkin, sehingga kita tidak mendominasi sesuatu hanya karena otak kiri kita atau otak kanan kita, tetapi setiap kali ada tindakan atau yang kritis sekalipun, kita mampu menguasai medan itu, situasi itu, karena alam bawah sadar kita sudah terlatih dengan baik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Cheers.